Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam seri kuliah teknik tenaga listrik materi 9 dengan topik bahasan segitiga daya. Segitiga daya digambarkan yaitu mengikuti sesuai standar dari rangkaian RC dan RL baik secara seri maupun secara paralel serta rangkaian gabungan. Kita ambil kasus 1 yaitu untuk RL seri. Jika R dan L di seri seperti ini VR dan VL, maka PS adalah tegangan AC yang diberikan pada rangkaian, dengan VR adalah tegangan yang terukur pada resistor, VL adalah tegangan yang terukur pada induktor, XL yaitu sama dengan 2BFL, dengan I adalah arus yang mengalir pada rangkaian RC seri, di mana pada masing-masing komponen yaitu sama, baik sama besar-besarnya maupun beda fasa. Dalam diagram fasor untuk RL seri, arus pada masing-masing komponen sama besar dan arah fasornya maka akan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan diagram fasor. Berlaku hukum penjumlahan vektor dari VS sama dengan vektor dari VR ditambah vektor dari VL. Sehingga kita gambarkan diagram fasornya adalah I, karena sangat besar maka digunakan sebagai arah acuan, di mana VR searah dengan I, ya. Sedangkan VL itu akan mendahului yaitu sebesar 90 derajat atau pi per 2 terhadap I. Nah, maka kalau kita jumlahkan di sini adalah VS, ya, dan membentuk sudut sebesar theta, yaitu di sini yang disebut dengan segitiga tegangan yang kita kenal selama ini. Oke. Jika masing-masing sisi kita bagi dengan I, berarti yang di sini adalah VR per I, ini adalah VL per I, dan di sini adalah VS per I, sehingga kita dapatkan satu bentuk segitiga. Ini R, berarti VR bagi I sama dengan R, VL bagi I sama dengan XL, VS dibagi I sama dengan Z, dan ini adalah theta. Sama ini yang disebut dengan segitiga impedansi, ya. Sedangkan kalau masing-masing sisi kita kalikan dengan I karena I nya sama, sehingga saya dapatkan bahwa ini adalah VR kali I, dan di sini adalah VL kali I, dan ini adalah VS kali I, dan ini adalah sudut besi sama, ya. Berarti sudut yang dibentuk sama. Nah, maka saya dapatkan di sini VR kali I itu dinamakan P atau true power, dengan VL kali I itu didapatkan yaitu GL atau reactive power, sedangkan VS kali I dinamakan S atau apparent power, dan ini sudutnya sama, ya. Nah, ini yang disebut dengan yaitu segitiga daya. Daya di mana dia menggambarkan P, Q, dan S di sudut. Nah, S itu adalah apparent power atau daya yang masuk atau daya yang diperlukan untuk suatu rangkaian, dan P itu adalah true power atau berarti true power, berarti daya true power, berarti GL ada reactive power, daya reaksi, satuannya P hot ampere hour reaksi, dan theta adalah sudut terbentuk antara S dan P. Berarti theta itu adalah S dan P. Untuk kasus 2 yaitu jika RL di paralel, sehingga di sini adalah IR dan ini adalah IL, dan sini adalah IS dari PS. Nah, di mana PR dan PL sama, yaitu sama sebesar PS. Berarti PS tegangan AC yang diberikan pada rangkaian. Dengan IR itu adalah arus yang mengalir pada resistor, sedangkan IL adalah arus yang mengalir pada induktor. Dengan IS itu adalah
arus yang mengalir dari sumber tegangan. Nah, sedangkan XL sama, yaitu 2πf kali L. Beda tegangan pada rangkaian RL seri, RL paralel. Beda tegangan pada rangkaian RL paralel, di mana pada masing-masing komponen sama besar dan sama beda fasenya. Jadi PS sama dengan PR sama dengan PL, ya. Nah, karena sama maka digunakan sebagai arah acuan. Diagram fasor untuk RL paralel, beda tegangan pada masing-masing komponen sama besar dan arah fasornya, maka digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan diagram fasornya. Berlaku hukum penjumlahan vektor dari IS ditambah vektor IR ditambah vektor IL, ya. Nah, arah acuannya ini adalah VS, kita pakai mendatar, dimana arah acuan itu boleh arah ke atas, boleh ke samping, ya, boleh ke bawah, dengan syarat yaitu kita asumsikan bahwa arah acuan itu adalah beda fasenya 0 atau sudut fasenya 0. Oke, VS arah acuan, maka IR sama, ya. Sedangkan IL itu adalah dia telat atau terlambat sebesar 90 derajat terhadap VS kalau gitu, ya. Berarti VS nya mendahului. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, berarti kita tarik garis sini adalah merupakan penjumlahan dari IR tambah IL adalah IS. Maka ini besi, ya, atau theta, ya, sudut theta, bikin theta sudutnya yang terbentuk antara yaitu IR dan IS, ya. Maka ini disebut dengan segitiga tegangan. Nah, kalau masing-masing sisi kita bagi dengan VS, maka akan didapatkan IR dibagi VS, IL dibagi VS, ya, IS dibagi VS, dan ini theta atau, ya. Maka dari sini kita dapatkan yaitu ini adalah 1/R, di sini adalah 1/XL, dan ini dapatnya 1/Z, dan ini theta, ya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga impedansi atau seperimpedansi, ya. Kalau di seri itu dapatnya impedansinya Z, kalau di paralel dapatnya adalah 1/Z, bedanya di situ, ya. Nah, kalau masing-masing dikalikan dengan VS masing-masing sisi, maka kita dapatkan di sisi atas yaitu VS kali IR karena VS yang sama, ya, dikalikan dengan VS karena VS yang sama masing-masing sisi, VS kali IR, VS kali IL, dan ini adalah VS kali IS, dan ini theta, ya. Sehingga saya dapatkan di sini VS kali IS itu sama dengan P, VS kali IL itu sama dengan GL atau G, dan VS kali IS sama dengan S. Nah, ini disebut dengan segitiga daya. Berarti S itu apparent, P true power, GL adalah reactive power, dan theta adalah sudut terbentuk antara S dan P. Jadi untuk rangkaian seri RC dan paralel serta rangkaian gabungan dengan cara yang sama juga dapat dibuat segitiga dayanya. Maka tidak perlu dibahas di sini supaya tidak terlalu panjang, ya. Oke, dari segitiga daya yang kita dapatkan tadi di atas, dimana ini adalah segitiga yang antara R dan L-nya di seri, maka dapat segitiga yang bentuknya ke atas, berarti G-nya. Sedangkan kalau yang kita paralel, biasanya G-nya ke bawah. Ini antara R dan L itu adalah G-nya ke bawah, ya, maka didapatkan S samping. Berarti S itu adalah sisi miring. Nah, sebenarnya untuk semuanya sama, berarti di situ didapatkan yaitu segitiga siku-siku, tapi bentuknya dia ke atas atau ke bawah, itu yang membedakan. Oke. Nah, jadi S adalah apparent power, di mana satuannya adalah volt ampere. Sedangkan P itu adalah true power, biasanya satuannya adalah watt, sebenarnya sama, ya. Berarti watt itu juga harus kali ini sama, cuma dia diberikan nama berbeda supaya bisa membedakan antara apparent, true, dan reaktif. Berarti apparent berarti volt kali ampere, sedangkan P itu adalah true power watt, sedangkan G adalah reactive power adalah V ampere reaksi atau reaction, dan theta adalah sudut yang terbentuk antara S dan P, sama. Berarti ke bawah ke atas sama, berarti theta adalah sudut yang terbentuk antara S dan P. Maka dari sini
dari segitiga ini dapatkan bahwa S itu adalah sama dengan V kali I, atau daya yang diperlukan ini, atau dapatkan juga dari ini kita menggunakan Pythagoras bahwa S sama dengan akar P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat ya, dimana S itu adalah daya yang diperlukan untuk rangkaian atau sistem ya, dimana satuannya adalah volt ampere ya, yang daya yang diperlukan atau aparen itu yang diperlukan, atau semu biasanya orang menyebutnya daya semu, berarti daya yang diperlukan, daya masuk. Sedangkan P itu adalah VI kali cos theta ya, atau dapatkan dari sini yaitu P dari segitiga daya, dapatkan P sama dengan S kali cos theta, daya yang diserap atau yang akan ditransfer oleh rangkaian dari sistem, atau yang akan nantinya kalau itu adalah alat maka itu adalah daya yang akan dirubah ke dalam bentuk daya yang lain ya, berarti bentuk daya yang lain adalah biasanya diberikan dalam P, yaitu draw power atau kerja dari alat atau mesin. Sedangkan Q itu adalah PI kali sin theta, atau Q sama dengan S kali sin theta, itu adalah yaitu reactive power, maksudnya adalah daya yang hilang atau yang diubah menjadi suatu aksi pada rangkaian. Berarti suatu aksi bisa menjadi ya, kalau di dalam itu medan menjadi medan, kalau motor itu ada menjadi medan, menjadi aneh, nah, itu menjadi medan magnet, itu adalah Q-nya tadi ya. Berarti adalah disebut dengan daya yang hilang. Satuannya adalah volt ampere reaksi atau volt ampere reaction ya. Berarti di sini ada komponen segitiga daya, ada 3 komponen, yaitu S, P, dan Q. S aparen, berarti daya semu atau daya yang diperlukan. P itu adalah daya yang dihasilkan atau draw power, dan Q itu adalah daya yang hilang pada rangkaian. Oke. Nah, selain itu juga ada istilah lagi yaitu power factor atau faktor daya ya. Kalau kita lihat dari segitiga daya tadi, di mana ini adalah tetanya, berarti kita dapatkan S sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat, berarti ini apparent power S, dan ini yang active power, berarti true power tadi P Q, berarti V kali I cos theta, dan ini adalah reactive power Q itu sama dengan V kali I sin theta. Nah, di mana didefinisikan power factor atau faktor daya itu adalah rasio atau perbandingan rasio antara active power atau true power P terhadap apparent power atau daya yang diperlukan. Berarti kalau active power ada true power atau daya yang dihasilkan, dan apparent power adalah daya yang masuk atau yang daya yang diperlukan. Nah, sehingga saya dapatkan kalau gitu PF itu sama dengan P per S. Berarti P satukan V kali I cos theta per V S, dimana S adalah V kali I, ini sama saya coret, maka saya dapatkan cos theta, yaitu cos theta berarti power factor tidak lain adalah sama dengan cos theta. Kalau di dalam mekanik biasanya disebut dengan efisiensi ya, berarti daya yang dihasilkan per daya yang masuk ya, atau disebut dengan efisiensi. Nah, kalau dalam listrik AC dinamakan yaitu power factor. Oke, untuk sebagai kasusnya contoh, kita ambil suatu motor memiliki hambatan dalam, di mana hambatan dalam itu muncul dari dimensi kawat ya, dimensi itu artinya diameter dan panjang dan hambatan jenis ya, sehingga dia mempunyai nilai R sebesar 24 ohm. Dan induktansi reaktif karena ada lilitan maka nanti akan timbul medan ya, yaitu dari lilitan ya, yaitu sebesar XL, yaitu sama dengan 18 ohm, atau XL itu sama dengan 2 PFL ya. Jadi langsung saya terangkan bahwa XL sama dengan 18 ohm. Jika motor tersebut dioperasikan pada tegangan AC sebesar VS sama dengan 120 volt, berarti ini amplitude sumber tegangan ya, 120 volt ya. Nah, kita misalkan gambar seperti ini motor AC satu fasa ya. Di dalam ini ada lilitan, di mana lilitan mempunyai yaitu pakai kawat ya, di mana kawat yang mempunyai panjang dan itu sehingga mempunyai hambatan jenis, dan karena dibuat lilitan dia akan mempunyai reaktif karena untuk memutar ya.
Nah, kita asumsikan di sini dengan asumsi ideal, maka R dan L itu membentuk suatu rangkaian seri, ya, kita sederhanakan ya. Jadi membentuk rangkaian seri seperti gambar. Berarti R dan L, berarti ini karena akibat panjang dari kawat, dan L ini akibat dari lilitannya, efek dari induktansinya. Dan ini sumber tegangan sehingga muncul arus seperti ini. Nah, maka sehingga saya dapatkan bahwa segitiga dayanya, dari segitiga tegangan, berarti ini adalah VR dan ini VL dan ini VS, ya. Dan ini arah arus, karena arusnya sama, maka sebagai arah acuan. Nah, maka kita bagi dengan I masing-masing sehingga dapatkan Z, XL dan R, ya, dan ini dan theta. Nah, maka saya dapatkan kalau untuk R-nya adalah 24 ohm, XL 18 ohm dan VS 120, maka saya dapatkan Z itu atau impedansi dari motor saya yaitu sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat atau sama dengan akar 24 kuadrat plus 18 kuadrat, yaitu sekitar 30 ohm. Itu adalah impedansi dari motor. Sedangkan arus yang mengalir pada motor itu adalah VS dibagi dengan Z, berarti amplitudenya ya, berarti ini 120 dibagi 30 sekitar 4 ampere. Nah, sudut yang terbentuk ini, itu yaitu arcus tangan dari XL dibagi dengan R atau sama dengan arcus tangan dari 18 dibagi 24, yaitu sekitar 36,87 derajat. 36,87 derajat. Oke. Jika setiap sisi saya kalikan dengan I karena I nya sama ya, maka kita dapatkan yaitu segitiga daya. Maka ini adalah S dan ini adalah Q dan ini adalah P, sehingga bisa didapatkan bahwa P itu sama dengan VS kali I, berarti cos theta, berarti 120, nya arusnya 4 dan cos 36,87 sekitar 384 watt. Berarti ini adalah true power, berarti daya yang dihasilkan. Sedangkan Q itu sama dengan VS kali I sin theta, berarti 120 kali 4 kali sin 36,87 derajat, itu mendapatkan adalah 200, berarti 288 watt ampere reaction. Berarti ini adalah, kalau itu adalah daya reaksi atau daya yang hilang atau yang digunakan untuk membentuk medan atau reaksi pada motor. Sedangkan S ya, itu adalah sama dengan VS kali I, berarti sama dengan 120 kalikan 4, berarti sama dengan 480. Kalau kita jumlah secara aljabar memang benar, tapi kalau kita jumlahkan secara vektor, berarti menggunakan hukum Pythagoras, S sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat, ya, yaitu sama dengan 384 kuadrat ditambah dengan 288 kuadrat sama dengan 480 watt ampere, sama ya, harus sama. Nah, sehingga kalau kita lihat berapa power factor atau berapa efisiensi dari motor saya, didapatkan bahwa PF itu sama dengan cos theta, berarti sama dengan cos 36,87 derajat, atau itu sekitar 0,8 atau 80% efisiensinya ya. Berarti ada kehilangan daya yaitu sebesar 20% ya, dari berarti power faktornya daya faktor dayanya adalah sekitar 0,8 ya. Itu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.